Makanya hakikat syirik di dalam ilmu tarekat ini, apabila hati tidak hadir, apabila hati tidak ingat kepada Allah, maka itu jatuh dia kepada perbuatan syirik itu. Jadi apa yang diingat di dalam sholat, itu yang menjadi Tuhan tuh. Ya. Contoh Bapak Ibu, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Bapak Ibu, ketika beliau akan memberikan tausiah ya di masjid, pada saat itu dilihatnya lah oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini, ada yang sedang sholat, ada yang sedang baca Al-Quran, dan ada pula yang sedang berzikir. Ya. Setelah yang sholat selesai sholatnya, yang berzikir selesai zikirnya, yang baca Al-Quran selesai baca Al-Qurannya, barulah Syekh Abdul Qadir Jailani memberikan tausiah. Apa kata beliau? Sesungguhnya orang yang sholat, orang yang baca Al-Quran, dan orang yang berzikir, Tuhannya ada di bawah telapak kakiku. Maka heranlah orang Bapak Ibu, apa yang dimaksudkan oleh Abdul Qadir Jailani? Tuhannya orang yang sholat, orang yang baca Al-Quran, orang yang sedang berzikir itu ada di bawah telapak kakinya. Rupanya apa yang terjadi Bapak Ibu? Setelah Abdul Qadir Jailani menyampaikan itu, lalu diambilnya lah sesuatu di bawah telapak kakinya. Yang diambilnya di bawah telapak kakinya itu adalah uang dirham Bapak Ibu. Ya. Uang dirham. Apa kata si Abdul Qadir Jailani? Sesungguhnya Tuhannya orang yang sholatnya duit ini. Orang yang baca Al-Quran Tuhannya ini yang duit ini. Orang yang sedang berzikir Tuhannya inilah duit ini. Apa maksudnya? Dia sholat tujuannya bukan Allah. Dia baca Al-Quran tujuannya bukan Allah. Dia berzikir tujuannya bukan Allah. Tujuan dia sholat adalah dunia. Tujuan dia baca Al-Quran adalah dunia. Tujuan dia berzikir adalah dunia. Itu yang duit itu. Ketika tujuannya itu adalah dunia, maka dunia itulah yang menjadi Tuhannya. Dunia itu yang menjadi sembahannya. Sementara Allah hanya wasilah saja bagi dirinya untuk mendapatkan tujuannya yang bernama dunia itu Bapak Ibu. Itulah yang membuat jatuhnya syirik ke dalam hatinya. Yang membuat hatinya itu lupa kepada Allah. Padahal Allah itulah akhir kesudahan hidup. Allah itulah akhir perjalanan hidup kita. Ini Allah katakan, wa anna ila rabbikal muntaha. Sesungguhnya Rabbmu itu yang bernama Allah, Allah itulah akhir perjalanan kesudahan hidup dan dirimu, kata Allah. Kalaulah Allah adalah akhir kesudahan perjalanan hidup dan diri kita, mestinya ibadah kita untuk Allah. Bacaan Al-Quran kita untuk Allah, zikir kita untuk Allah, hidup dan mati kita untuk Allah. Namun apabila hidup kita, ibadah kita tujukan untuk sesuatu selain daripada Allah, maka selain sesuatu Allah itu, itulah yang akan menjadi sembahan dan Tuhan kita yang sebenarnya. Nah, jadi yang dikatakan syirik dalam pandangan ilmu tarekat, makna hakikatnya apabila hati ini tidak ingat akan Allah, hati ini tidak hadir kepada Allah, di situ jatuhnya syirik itu Bapak Ibu. Nah, makanya Nabi katakan la sholata illa bihudurul qalbi. Nih. La sholata illa bihuduril qalbi. Tidak sah sholat ya apabila hati tidak ingat kepada Allah. Nah, kalau hati tidak ingat kepada Allah, maka itu yang dikatakan syirik. Makanya ulama kasyaf Bapak Ibu ya
Syekh Junaid pernah dia menjelaskan kepada sahabat-sahabat berpakaian di hadapan manusia itu tidak menentukan. Hatinya hadir kepada Allah atau tidak. Allah tahu itu. Ini yang mesti dipahami ini. Jadi kalau kita sudah mampu memahami akan rahasia Allah yang menjadi rahasia diri setiap insan, maka ketika itulah hati ini mesti hidup. Mesti hadir kepada Allah itu 24 jam. Bukankah Allah katakan kepada kita Bapak Ibu, "Ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min zalika wala aksara illa huwa ma'ahum." Tidak ada di antara kalian yang bertiga saling berbisik-bisik, saling membukakan dan menyembunyikan rahasia temanmu, melainkan yang keempatnya aku, kata Allah. Ya, apabila kita bertiga Bapak Ibu, kita berbisik-bisik tentang rahasia kawan, rahasia teman, atau rahasia diri kita sendiri, aku tahu, kata Allah, karena yang keempatnya aku, kata Allah.
Apabila kalian itu berada berlima orang, saling berbisik-bisik kalian, ya, saling merahasiakan kalian tentang orang yang disebut, yang keenamnya itu aku, kata Allah. Wala adna min zalika wala aksara ila huwa ma'ahum. Walaupun jumlahnya sedikit, walaupun jumlahnya banyak, walaupun kamu sendirian, karena aku senantiasa hadir beserta dirimu, karena dirimu itulah nyatanya akad wujud rahasia diri aku, kata Allah. Jadi tidak ada yang bisa disembunyikan di hadapan Allah. Nah, siapa yang hatinya hadir kepada aku, atau hatinya hadir kepada dunia dan nafsunya, aku tahu, kata Allah. Karena aku yang menjadi rahasia daripada dirimu. Tuh. Gak bisa kita mengatakan, oh aku ini sudah ikhlas, aku ini sudah fana, gak bisa. Gak ada bisa diakui itu Bapak Ibu. Itu kita dengan Tuhan itu. 1000 kali kita mengatakan kita ini ikhlas, kita ini fana, kita ini ma'rifat. Itu ucapanmu, hatimu, aku yang tahu, kata Allah. Ya. Ini mesti dipahami ini. Kalau kita dah memahami akan rahasia diri kita ini adalah Allahnya, maka ya'lamu ma fi qulubikum. Allah mengetahui rahasia hatimu. Bahkan Allah katakan apa? Wa kafa billahi syahida. Aku yang menjadi saksi bagi hatimu itu, kata Tuhan. Nah, tuh Bapak Ibu, yang kedua. Ya. Jadi hakikat syirik pada ilmu tarekat itu, apabila hati tidak hadir, hati tidak ingat kepada Allah walaupun sesaat, situ jatuhnya syirik. Kalau di situ jatuhnya syirik, maka ibadah kita itu menjadi ibadah yang kosong, hampa dan sia-sia. Awak sih yang mengatakan awak kok rajin beribadah. Kita yang mengatakan kita yang rajin beribadah. Padahal dalam pandangan dan penilaian Allah, kamu belum beribadah karena kamu masih menjadikan selain diri aku menjadi sembahan bagi dirimu, kata Allah. Ini hati-hati. Yang ketiga Bapak Ibu, syirik dalam pandangan ilmu hakikat yang terlihat pada ruh. Apabila masih ada terpandang diri yang lain selain Allah, ya, masih ada wujud yang lain selain Allah, maka disitulah letaknya syirik itu. Masih nampak perbuatan kita, masih nampak sifatnya kita, masih nampak makhluk, masih nampak namanya hamba. Tidak nampak Allahnya pada makhluk, pada hamba, pada insan, pada diri. Di situ letaknya syirik itu. Ya, makanya Nabi mengatakan, wujuduka zanbun. Adanya pengakuan dirimu yang merasa dirimu itu wujud, yang melihat itu dosa tuh. Ya. Jadi jangan masih ada juga diri ini memandang kepada diri. Ketika diri ini masih memandang kepada diri, nampak akunya di situ, tak nampak Allahnya. Itu yang syirik itu. Ya. Karena kan Allah cuma yang wujud, Allah cuma yang ada. Kalau Allah cuma yang wujud, Allah cuma yang ada, maka kemanapun kamu hadapkan wajahmu, hatimu, jiwamu, yang terpandang itu aku, kata Allah. Ya. Disitulah Allah mengatakan, ala innahu bikulli syai'in muhit nih. Ala innahu bikulli syai'in muhit. Ketahuilah bahwa segala sesuatu itu, ya, aku sudah meliputinya. Maksudnya bahwa Allah itu sudah meliputi segala yang ada ini. Apapun namanya, apapun sebutannya, kesempurnaan Allah meliputi pada sekalian yang ada. Itu sempurnalah Allah itu meliputi pada diri setiap insan. Inna rabbaka ahatta bin nas. Nih, inna rabbaka ahatta bin nas. Sesungguhnya Rabbmu itu sudah meliputi diri setiap manusia.
Kalau Allah sudah meliputi diri setiap manusia, itu artinya kemanapun kamu pandangkan, kamu arahkan penglihatanmu ke depan dan ke belakang, kiri dan kanan, kepada sesuatu apapun, mestinya yang terpandang itu aku, kata Allah. Tapi tak nampak kita Allahnya pada diri. Padahal Allah sudah meliputi diri ini. Tak nampak kita Allahnya pada diri. Yang nampak akunya kita. Yang memandang, yang berdiri, yang duduk. Itu yang syirik itu. Tujuh dekazan bun itu. Wujud dukazan bunnya. Wujud dukazan bun. Adanya wujud dirimu itu yang dosa tuh. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu, pandang Allahnya apa yang dilihat mata. Dan jangan melihat apa yang dipandang oleh mata. Ya. Kalau kita melihat apa yang dipandang oleh mata, yang nampak makhluk. Yang nampak adalah sesuatu. Yang nampak adalah ayah, ibu, suami, istri, anak, cucu, menantu, teman, dan sahabat. Yang nampak dinding, yang nampak tembok. Oleh karena itu, pandang Allahnya apa yang dilihat oleh mata. Karena Allah cuma yang wujud, Allah cuma yang ada. Maka segala yang ada, segala yang wujud, apa yang dipandang dan dilihat oleh mata, itulah nyatanya Allah yang sebenar-benarnya. Kenapa? Sesungguhnya Allah itu sudah meliputi akan segala sesuatu, dan Allah meliputi akan diri setiap diri manusia itu. Ibarat api sudah meliputi wujud besi, Bapak Ibu. Ya, ketika besi itu dibakar, Bapak Ibu, sampai merah sirah nih ya. Tahu merah sirah? Merah pakai. Nah, maka ketika api sudah meliputi wujud besi ini, maka hilanglah wujud besinya, yang tampak adalah wujud api. Karena wujud api sudah meliputi wujud besi. Ya. Kalau api sudah meliputi wujud besi, maka yang tampak apinya. Sekarang Allah meliputi sekalian alam, dan Allah meliputi diri setiap manusia. Kalau Allah sudah meliputi sekalian alam dan meliputi akan diri setiap manusia, maka alam dan manusia itu hilang akan wujud dirinya. Yang tampak itu adalah wujud dirinya Allah. Yang tampak itu wujud dirinya Allah, nyata pada alam, sempurna pada insan itu. Begitu mesti pandangannya Bapak Ibu. Tapi kalau tidak memandang Allahnya, apa yang dilihat oleh mata, padahal yang memandang dengan dipandang itu dia juga di situ. Itu yang syirik itu Bapak Ibu. Ya. Jadi kesimpulannya syirik di dalam bahasa hakikat ini, jangan sampai terpandang wujud yang lain, diri yang lain selain daripada Allah. Bagaimana mungkin Bapak Ibu tidak bisa memandang Allahnya, padahal tidak ada sesuatu selain daripada dirinya? Bagaimana mungkin Bapak Ibu tidak mampu memandang Allahnya, padahal sesuatu yang lain itu tidak pernah ada? Kalaulah sesuatu yang lain itu tidak pernah ada, yang ada hanya Allah, maka Allah lah yang nyata, terpandang dan terlihat pada segala yang ada. Segala yang ada itulah nyatanya akan dirinya Allah tuh. Sempurna pada di Bapak Ibu tuh. Tapi kalau tidak terpandang, itu jatuh syirik itu. Kalau udah kena syirik hati kita, kena syirik ruh kita, kena syirik tubuh kita, maka amal ibadah kita itu menjadi apa? Itu amal ibadah yang hampa dan sia-sia, bernilaikan nol itu. Tak ada gunanya beribadah. Ya, itu kata Ustaz tadi itu, kara kaladang kue kapara rajin.
Ya, saban hari, saban minggu, tapi tak ada hasilnya dah. Ya, walaupun badan kita ini dah usang, dah lapuk, dah lusuh. Tahu lusuh Pak Andre? Lusuh lah tahu. Kalau selusuh, lusuh tu lah kere, ala habis dimakan masa dan waktu, ya. Ala lalanyai. Tak ada gunanya beribadah. Tidak ada hasilnya kalau dia berbuat syirik. Walaupun badan ini dah tua beribadah. Walaupun badan ini sudah dah busuk, dah usang, dah lapuk karena rajin beribadah, tapi tidak bertauhid kepada Allah, maka ibadahnya akan menjadi ibadah yang hampa dan sia-sia. Apa sebabnya? Itu karena dia syirik itu. Nah, ini ingat syirik itu. Ya. Nah, sekarang bagaimana cara kita keluar daripada syirik? Nah, bagaimana supaya kita keluar dari syirik? Nah, untuk kita bisa keluar daripada syirik, nah, yang nyata pada tubuh, yang nyata pada hati, yang nyata pada haru. Nah, kita lihat dulu satu-satu. Kalau kita ingin keluar daripada syirik di tubuh ini, di secara ilmu syariat, jalannya kata Nabi, mutu anfusakum qabla antamutu. Untuk keluar daripada syirik tubuh ini, kata Nabi, mutu anfusakum qabla antamutu. Matikalah dirimu sebelum dirimu mati. Rupanya jalan keluar daripada syirik hakikat pada tubuh ini mesti mati. Ya, apa kata Allah? Faktulu anfusakum zalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaikum. Ya, faktulu anfusakum, bunuh dirimu kata Allah. Siapa yang mau membunuh dirinya, zalikum khairul lakum, yang demikian itulah lebih baik bagimu. Siapa yang mau membunuh dirinya, maka itu lebih baik bagi dirimu, kata Allah. Fataba alaikum, dan itulah taubat yang kuterima. Itulah jalan kamu bisa keluar daripada syirik tubuh ini secara hakikat. Kalau Allah suruh bunuh dirimu, apa maksudnya bunuh diri itu? Diri yang mana yang dibunuh Bapak Ibu? Apakah yang dibunuh itu diri yang berkulit, berdaging, berurat dan bertulang ini? Diri yang berkepala, bermata, bertelinga, berhidung? Tidak. Ya, kalau ini yang dibunuh, apakah peduang tuh ingek-ingek bekoda, ingek-ingek bini, anak menjadi yatim piatu itu. Jadi maksudnya kata Allah itu bunuh kesadaran dirimu yang merasa dirimu itu wujud. Bila engkau adalah engkau, maka engkau tak kenal aku. Bila engkau merasa diri engkau wujud juga lagi, engkau masih mengaku-ngaku bersifat juga, maka selama itu kamu tak akan menang aku, Tuhan. Kamu pasti tak kenal aku. Siapa yang wujud yang sebenarnya? Siapa yang bersifat sebenarnya? Kamu tak akan pernah mengenal. Karena kamu sudah mengatakan dirimu itu wujud dan bersifat itu. Namun apabila engkau bukanlah engkau, pasti engkau mengenal aku. Apabila telah hilang, telah kamu bunuh kesadaran dirimu yang wujud dan bersifat itu, ketika itulah kamu bisa paham dan mengerti yang wujud dan bersifat itu aku, Allah. Jadi untuk keluar daripada syirik di tubuh ini, makna hakikatnya bunuh kesadaran diri yang merasa diri wujud dan bersifat itu. Keluar dari diri kita. Ya. Jangan aden-aden juga Bapak Ibu. Aden yang sholat, aden yang beribadah, aden sado Bapak Ibu. Ya. Ini syirik tulen tuh Bapak Ibu. Syirik tulen. Tulen itu syirik tuh. Iya. Aduh. Jadi bunuh kesadaran diri yang merasa diri itu ada. Ya, yang ini dibunuhnya. Bunuh wujudmu.
Kalau wujudmu telah dibunuh, maka disitulah yang bersifat wujud itu siapa? Allah lah tuh. Nah. Bunuh pendengaranmu. Kalau udah dibunuh pendengaranmu, maka yang sebenarnya pendengar siapa? Allah tuh. Nah. Bunuh penglihatanmu. Kalau ada bunuh penglihatanmu, maka yang melihat itu siapa? Nah. Selanjutnya, bunuh perkataanmu. Taunya kamu, kuasanya kamu, kehendaknya kamu, dan hidupnya kamu. Maka ketika itu yang berkata Allah, yang mengetahui Allah, yang kuasa Allah, yang kehendak Allah, dan yang hidup itu hanya Allah itu.